Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Selasa tanggal 8 April 2025. Kali ini saya mau mengabarkan sebuah informasi yang seharusnya ini menggembirakan bagi para pengguna aplikasi PayTrend atau para anggota PayTrend. Pada tanggal 27 Maret yang baru lalu menjelang Idul Fitri, itu PayTrend kembali memasang sebuah pengumuman. Kalau pada bulan Februari kemarin PayTrend memasang pengumuman di koran neraca mengabarkan atau mengatakan bahwa mereka akan menjual 100% sahamnya, maka pada tanggal 27 Maret yang baru lalu itu PayTrend kembali memasang pengumuman di koran neraca yang berisi bahwa mereka akan mengembalikan dana nasabah dalam sistemnya secara tunai. Nah, ini saudara-saudara, seharusnya sebuah berita yang menggembirakan bagi para pengguna PayTrend. Kemudian pada tanggal 2 April, pengumuman ini diberitakan kembali oleh koran Bisnis Indonesia. Saudara-saudara, ini sebenarnya secara regulasi mungkin ini dibenarkan bahwa memasang informasi sebuah pengumuman di sebuah media nasional. Kita tahu koran neraca adalah sebuah media nasional. Hanya saja siapa yang membaca koran itu sekarang, apalagi pengumuman itu dipasang di koran cetak. Siapa dan berapa banyak orang yang bisa mengakses pengumuman itu atau bisa mendapatkan koran itu, saya rasa sangat sedikit, atau mungkin juga nggak ada lagi yang membaca koran neraca. Kalau memang ini punya niat baik PayTrend, utamanya pemiliknya Yusuf Mansur, harusnya dia memasang pengumuman tersebut di media atau di akun-akun media sosial miliknya. Di koran, saya kutip berita di koran Bisnis Indonesia edisi 2 April yang baru lalu, itu menyebutkan bahwa PT Feritra Sentosa International atau PT VSI alias PayTrend yang dirintis Yusuf Mansur mengumumkan akan mengembalikan dana nasabah dalam sistemnya secara tunai. Wah, ini luar biasa. Dalam pengumuman pada tanggal 27 April itu, yang kemudian ditulis beritanya oleh Bisnis Indonesia pada tanggal 2 April. Pengumuman yang diumumkan pada tanggal 27 Maret di koran neraca itu yang kemudian diberitakan oleh Bisnis Indonesia edisi 2 April 2025 itu menyebutkan bahwa perusahaannya itu, PayTrend maksudnya, akan mengembalikan dana float milik nasabah secara tunai. Coba kita cari sama-sama dana float itu apa, supaya kita memahaminya. PT VSI sebagai penyelenggara jasa pembayaran kategori 1 akan melakukan pengembalian dana float kepada seluruh nasabah yang memiliki saldo dana float di sistem kami, di mana proses pengembalian dana akan dilakukan secara tunai di customer care, begitu tulis pengumuman PayTrend itu. Disebutkan bahwa periode pengembalian dana dilakukan dari tanggal 8 April sampai tanggal 23 April. Jadi itu sebenarnya sudah mulai dilakukan mulai hari ini sebenarnya, tanggal 8 April. Pada jam operasional, artinya pada jam kantor, pada jam kerja kantor. Sementara itu customer care yang dimaksud oleh PayTrend itu berada di Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 2, Jakarta Selatan. Nasabah diminta membawa identitas diri, tangkapan layar besaran saldo, serta bukti kepemilikan akun PayTrend. Saudara-saudara, ini syarat yang saya rasa agak sulit bagi para pengguna aplikasi PayTrend. Saya yakin akun-akun mereka sudah hangus atau sudah hilang bersamaan dengan jalannya waktu, atau mereka juga sudah akun PayTrend mereka juga sudah terhapus sejalan dengan lamanya waktu. Mungkin juga pesawat handphone mereka juga sudah rusak atau sudah hilang. Jadi saya rasa ini sebuah persyaratan yang sangat sulit bagi para
pengguna PayTrend. Jadi saudara-saudara, selain pengumuman itu tidak diakses oleh para pengguna PayTrend atau para pengguna aplikasi PayTrend, pemilik aplikasi PayTrend, juga syaratnya yang diajukan oleh PayTrend itu sulit. Yang berikut saudara-saudara, saya melihat di sini alamat yang dicantumkan untuk bisa mengambil dana tunai itu juga saya rasa tidak mudah untuk menemukannya. Saudara-saudara mungkin yang di Jakarta pasti tahu jalan Rumah Sakit Fatmawati itu segitu panjangnya, sebegitu luasnya, dan untuk mencari nomor 2 itu saya rasa ini juga agak sulit. Tapi tak apalah, mari kita berjuang sama-sama, berusaha sama-sama untuk mendapatkan kembali uang dana Anda, saldo Anda yang tersisa di PayTrend. Saudara-saudara, kebetulan saya masih berada di Kota Kupang setelah pulang mudik dari Pulau Rote. 1-2 hari ke depan saya berada di Jakarta. Nanti baru saya akan mencari informasi yang detail soal pengumuman ini. Hanya saja saya mau mencolek atau mau menyenggol Pak Ustadz Arafat, Pak Haji Sulaiman, Pak Poniman, Ibu Novi atau Wildan di Sukabumi, dan para leader PayTrend lainnya. Cepat-cepatlah menanggapi informasi ini, kemudian mengumumkan kepada mantan-mantan bawahan Anda, mantan-mantan downline Anda di PayTrend dulu, supaya cepat merespon pengumuman ini dan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga dana Anda bisa dikembalikan oleh PayTrend. Saya rasa Yusuf Mansur juga tidak susah-susah amat untuk ditemui untuk mengkonfirmasi tentang pengumuman ini dan meminta kembali dananya. Saudara-saudara, saya rasa ke depan ini Yusuf Mansur dan PayTrend punya rencana-rencana tertentu, sehingga mereka pertama sudah memasang iklan akan menjual 100% saham PayTrend akuisisi. Kemudian pada bulan Maret kemarin mereka mengumumkan mau mengembalikan saldo dari para pengguna PayTrend jika membawa sejumlah syarat. Saya yakin 1-2 waktu ke depan ada sebuah rencana yang sedang disusun oleh Yusuf Mansur dan PayTrend-nya. Karena itu mereka melakukan 2 hal ini. Sekali lagi, saudara-saudara, saya belum mendetail untuk menginformasikan ini. Hanya saja saya meminta kepada para pengguna PayTrend agar cepat merespon pengumuman ini dan cepat mengambil hak-hak Anda. Berikut ini saya akan menayangkan berita lengkap atau tulisan lengkap dari Koran Bisnis Indonesia soal pengumuman yang dipasang oleh PayTrend tersebut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua, utamanya para mantan pengguna PayTrend, sehingga Anda bisa mengambil kembali hak-hak Anda dari PayTrend dan Yusuf Mansur. Terima kasih banyak sudah memperhatikan video ini. Nanti saya akan melanjutkan video ini pada video yang berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.